wanita terkaya akhirnya menemukan putra kandung yang hilang selama 20 tahun. Namun, untuk menguji putranya, apakah dia memilih kasih berdasarkan kekayaan, dia memutuskan untuk menyembunyikan identitasnya, menyamar sebagai petugas kebersihan untuk bertemu putranya. Namun, ketika putranya mengetahui ibunya akan bertemu di Hotel Bintang 7, dia langsung merasa sangat bahagia, karena dia merasa ibunya akan mengajak bertemu di tempat yang sangat mewah ini, pasti adalah seorang miliarder. Namun, saat dia membuka pintu, yang dilihatnya adalah seorang petugas kebersihan, yang membuatnya merasa sedikit kecewa, dan pemuda itu tidak percaya bahwa petugas kebersihan ini adalah ibunya. Sampai wanita itu mengeluarkan tes DNA, barulah dia percaya bahwa orang itu adalah ibunya yang sebenarnya, meskipun tidak seperti yang dia bayangkan. Namun, setelah 20 tahun menjadi yatim piatu, sekarang akhirnya dia memiliki keluarga. Pemuda itu juga sangat senang di dalam hati. Dia tidak merasa malu dengan pekerjaan ibunya. Justru dia berjanji kepada ibunya, dia akan berusaha keras untuk menghasilkan uang agar ibunya hidup dengan baik. Namun saat itu, pemuda itu menyadari bahwa pesanan makanannya hampir melewati batas waktu, dan ibunya melihat situasi itu lalu menyuruhnya untuk pergi bekerja terlebih dahulu. Jadi pemuda itu terpaksa pergi mengantarkan makanan terlebih dahulu. Namun saat dia baru keluar, dia malah bertemu sekelompok profesional elit yang menuju kantor. Pemuda itu belum pernah melihat pemandangan seperti ini. Langsung saja membuatnya terkejut. Tanpa dia sadari, orang-orang ini adalah anak buah ibunya. Saat itu, petugas kebersihan melepas seragamnya, dan tiba-tiba berubah menjadi seorang CEO wanita yang penuh karisma. Direktur Kiao, yang Anda pesan untuk Tuan Muda, dengan nilai 50 miliar, kapal pesiar mewah pribadi, akan tiba di pelabuhan dalam 7 hari. Tidak tahu apakah dia akan menyukainya atau tidak. Direktur Kiao, Anda adalah salah satu konglomerat terkemuka di dunia. Ketua Marriott Group, kekayaan Anda sudah melebihi triliunan. Mengapa Anda menyembunyikan identitas Anda? Dunia begadang, tapi sang direktur wanita berkata, jika ingin mewarisi kekayaan triliun miliknya, harus melewati ujiannya. Sementara itu, pemuda itu sedang berusaha keras, mengantarkan pesanan makanan yang hampir terlambat. Namun, dia hampir bertabrakan dengan sebuah mobil mewah. Jadi, pemuda itu dengan marah mempertanyakan dia, bagaimana kamu mengemudikan mobil ini? Namun, detik berikutnya, wanita cantik berkaki jenjang turun dari mobil. Dan ini membuat mata pemuda itu terbelalak. Kemudian wanita itu menyatakan, pesanan makanan di tangan pemuda itu adalah miliknya. Impian 900 juta pria. Tolong berikan ulasan yang baik. Terima kasih. Bantu saya melakukan sesuatu. Saya akan memberikanmu 1 juta. Berapa banyak? Saya hamil. Perlu mencari ayah untuk anak ini. Asalkan kamu setuju berpura-pura menjadi pacar saya. 1 juta ini adalah milikmu. Kamu mengemudikan mobil yang begitu bagus. Mencariku sebagai ayah untuk anakmu. Saya hanyalah seorang pengantar makanan. Tidak punya uang dan latar belakang. Yang saya lihat adalah kamu baik dan ramah. Pasti bersedia membantu orang lain. Uang ini cukup untuk memperbaiki keadaan kualitas hidup saya dan ibu saya. Mendapatkan anak yang baik secara gratis. Saya juga tidak rugi. 1 kata sudah cukup. Ying Sui. Wah, ini bukan Tuan Muda He yang melamar 99 kali. Apakah ini Tuan Muda He yang gagal? Ini sudah yang ke-100 kalinya. Tuan Muda He kepada Nona Ying Sui. Dia memang cukup terobsesi. Ying Sui. Jadilah pacar saya. Perkenalan sedikit. Ini pacar saya. Pacar? Bukankah dia hanya seorang pengantar makanan? Ying Sui, jangan bercanda. Dunia begadang. Kamu adalah putri keluarga Bai yang terhormat. Benarkah kamu ingin mencari pacar pengantar makanan? Keluarga Bai ke depannya masih ada muka untuk bergaul di kalangan atas Longcheng. Siapa yang bilang dia pengantar makanan? Dia bisa menjadi keturunan keluarga tersembunyi Kyoto. Keluarga He yang biasa saja. Bahkan tidak layak untuk membawakan sepatunya. Kapan saya menjadi keturunan keluarga tersembunyi? Tidak mungkin. Mobil ini, pakaian ini, bukan pengantar makanan, lalu apa? Itu hanya penyamarannya. Dia mungkin hari ini pengantar makanan. Besok dia bisa jadi tukang servis mobil. Biasanya dia suka bermain cosplay. Betul kan? Ini juga bisa. Sementara itu, si anak kaya tidak ingin berbicara banyak dengan mereka. Dia langsung mengancam bahwa besok dia akan memberikan wanita itu mengirimkan mas kawin lebih dari 100 juta, dan melamar wanita itu. Jadi dia bertanya kepada pemuda itu,
Apakah berani bersaing dengannya? Siapa yang mas kawinnya lebih tinggi? Siapa yang akan menjadi pacar wanita itu? Setelah mengatakannya, dia pun berbalik dan pergi, mengandalkan kekuasaan dan pengaruhnya. Begitu sombong, tidak heran kamu tidak menyukainya. Ngomong-ngomong, tentang mas kawin besok, sudah diatur, kan? Belum, tidak ada. Saya pikir kamu sudah mengaturnya. Lalu bagaimana dengan mas kawin besok? Saya tidak punya uang. Kamu punya. Kamu adalah keturunan keluarga tersembunyi di Kyoto. Lagi pula tidak ada yang tahu. Kamu bisa menyamar saja. Dengan penyamaran seperti saya, apakah ada yang bisa percaya? Ini mudah. Kamu pergi saja, beli barang palsu di pasar barang antik, untuk menyamar sebagai barang langka. Lagi pula tidak ada yang akan tahu mana yang asli. Apakah ini bisa dilakukan? Dunia begadang. Dunia begadang. Ada saya yang menjamin kamu. Apa yang kamu takutkan? Tapi kamu harus ingat, di mana mas kawin yang kamu beli, harus cukup berharga. Jika tidak, orang tuaku tidak akan setuju aku bersamamu. Barang palsu pun harus bisa menipu aku. Sudahlah. Pertama, belikan ibuku sesuatu yang enak. Pasti kamu capek, kan? Ini semua adalah yang aku rasa sangat enak. Kamu harus mencobanya dengan baik. Seharusnya tuan muda yang memiliki kekayaan triliunan hanya bisa makan ini perut besi. Anakku yang malang. Kenapa kamu tidak suka? Suka. Yang disukai anak, ibu juga suka. Tapi saat itu pemuda melihat dunia begadang, sebuah mahkota yang sangat cantik. Jadi dia bertanya kepada ibunya, ini apa? Tapi ibunya berkata ini adalah barang yang tidak berharga. Jika suka, ambil saja. Tidak ada konteks yang jelas untuk diterjemahkan. Dan pemuda itu berpikir, mahkota ini dibuat dengan sangat halus. Cocok untuk dijadikan mas kawin. Dengan cepat, hari berikutnya pun tiba. Di pesta ulang tahun wanita, anak kaya juga tiba tepat waktu di lokasi. Dan membawa mas kawin yang berharga. Mas kawin yang diberikan. Hadiah pertama, master merek mewah teratas dari negara cantik. Gaun pengantin yang dibuat khusus dengan tangan. Hadiah kedua, museum pribadi Inggris yang besar. Mahkota koleksi. Hadiah ketiga, properti ditambah uang tunai. Ini hampir 200 juta. Mas kawin, ya. Apakah masih ada waktu untuk memiliki seorang putri sekarang? Dengan dukungan keluarga He ini, keluarga Bai juga akan memanfaatkan kesempatan ini. Tentu saja, selama Ying Sui menikah dengan keluarga He kami, tentu saja harus memperhatikan keluarga Bai. Di kemudian hari, menyinggung keluarga Bai di Longcheng, sama saja dengan menyinggung keluarga He. Dengar tidak? Iya. Di kemudian hari juga harus meminta perhatian kepala keluarga Bai, untuk lebih memperhatikan keluarga Zhao kami, dan juga keluarga Chen saya. Baiklah, Tuan Muda He, Anda benar-benar terlalu sopan. Sudah lama menganggap Anda sebagai orang sendiri. Hahaha, jika Ying Sui menikah denganmu, itu benar-benar kehormatan bagi keluarga Bai. Benar. He, tidak, menantu yang baik. Hehehe, 7111. Ying Sui, kenapa kamu masih tertegun? Oh iya, Ying Sui, kenapa tidak terlihat? Yang kemarin itu, pembawa makanan yang tidak berguna itu, tidak berani datang. Siapa bilang saya tidak berani datang? Siapa ini? Sangat asing. Belum pernah terlihat di kalangan atas. Selamat pagi, Paman. Nama saya Chen Qi. Saya adalah pacar Ying Sui. Hari ini datang untuk memberikan mas kawin. Apa situasinya? Apakah ini berkaitan dengan Tuan Muda He yang merebut istri? Kamu ini tidak berguna. Kamu benar-benar berani datang ya? Datang untuk melihat. Saya memberikan 3 mas kawin untuk Ying Sui. Bernilai 200 juta. Apa mas kawinmu? Apa itu 3 atau 6 lapis? Saya tidak seberlebihan kamu. Mas kawin saya. Yegu, itulah dia. Ini adalah permata terbaik di dunia. Mahkota Ratu. Bukankah ini barang milik kerajaan Inggris? Dengar-dengar ini adalah barang favorit Ratu. Harta yang tak ternilai. Dia tidak mungkin benar-benar keturunan keluarga tersembunyi, kan? Untung saya sudah memeriksa informasi sebelumnya. Barang palsu ini adalah tiruan mahkota Ratu. Namun, mahkota yang asli adalah barang koleksi pribadi kerajaan.
Orang luar bahkan belum pernah melihatnya. Sama sekali tidak bisa membedakan mana yang asli dan mana yang palsu. Betul, ini adalah mahkota yang paling disukai oleh Ratu Inggris. Mahkota yang paling disukainya. Ying Sui mengenakan gaun pengantin dan memakainya. Pasti sangat cocok. Sudah berlebihan. Seperti yang kita ketahui, mahkota ini hanya milik kerajaan. Tidak pernah dipinjamkan. Apalagi dijual. Apa yang kamu pegang itu? Saya yakin semua orang sudah tahu, kan? Dunia begadang. Ini pasti barang palsu. Dunia begadang. Mengambil barang tiruan. Juga berani bersaing dengan tuan muda